informasi menarik di mana Badan Dunia Kerjasama Internasional dalam bidang pendidikan dan juga tentunya dari ilmu pengetahuan ini, pemirsa, tampaknya sedang membuat atau melakukan survei mengenai pandemi operasional museum di seluruh dunia. Oke, ini kembali kami sampaikan informasinya lagi di mana Badan Dunia Kerjasama Internasional dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya UNESCO melakukan survei mengenai pandemi dan operasional museum di seluruh dunia. Ya, hasilnya hampir 90% museum di seluruh dunia tidak beroperasi atau tutup selama pandemi, bahkan 10% museum kemungkinan sama sekali tidak akan buka lagi. Coba mati kayaknya. Badan Dunia membidangi kerjasama internasional bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya di United Nations Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO telah melakukan survei terhadap kondisi museum di seluruh dunia di masa pandemi COVID-19. Hampir 90% museum di seluruh dunia tidak beroperasi atau tutup, bahkan 10% museum kemungkinan sama sekali tidak akan buka lagi. Hasil survei dituangkan dalam bentuk laporan Museum Around the World in the Face of COVID-19, menyatakan bahwa banyak museum yang berhenti menjalankan operasional. Jumlahnya mencapai 90%, kalaupun ada yang menjalankan operasi dilaksanakan melalui dunia digital. Berdasarkan laporan UNESCO tersebut, penutupan tidak hanya karena adanya dampak ekonomi, juga dampak sosial. Seperti diketahui, pandemi COVID-19 turut memberikan ruang yang berjarak antara masyarakat dengan objek peninggalan bersejarah. Sebagai wadah untuk menyalurkan warisan masa lampau dalam dimensi zaman yang berbeda, inovasi menjadi kunci untuk merawat eksistensi museum di kala pandemi. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melakukan digitalisasi museum, artefak atau benda-benda yang memiliki nilai kini dapat dilihat secara digital melalui museum digital. Bagaimana sepak terjang museum artefak digital? Simak ulasannya hanya di Create Up. Untuk membahas tema yang menarik kali ini mengenai pentingnya pengarsipan digital artefak, sudah bersambung melalui line Zoom bersama dengan Ariyanti Ayu Puspita, co-founder dari Museum Benda. Selamat pagi Mbak Ariyanti. Selamat pagi Mbak Prisa. Ya, dengan Fajar juga di studio. Mbak Ariyanti, apa kabar? Ya, selamat pagi Mas Fajar. Baik, kabar saya baik. Terima kasih. Luar biasa ya, meskipun udaranya agak mendung nih ya di luar kantor di Jakarta, tapi kita harapkan kita tetap semangat. Mbak Ariyanti, ini terkait dengan artefak begitu ya, pengarsipan, kemudian juga Mbak Ariyanti mewakili Museum Benda. Yang ingin kita gali yang pertama kali adalah apa sih sebetulnya yang terkandung dalam artefak keseharian masyarakat Indonesia sehingga perlu diarsipkan? Ya, terima kasih Mas Fajar. Jadi mungkin terlebih dahulu saya beritahukan sedikit gitu ya. Museum Benda ini merupakan platform pendataan artefak keseharian masyarakat Indonesia yang kita inisiasi oleh Desain Etnografi Lab ITB dalam bentuk data digital. Nah, ini mencakup benda keseharian masyarakat baik itu tradisional hingga modern. Nah, mengarsipkan secara digital ini bukan berarti kami mengambil ya benda tersebut, tapi kami meminjam, jadi kami datang langsung ke tempatnya sehingga kami tidak memutus hubungan benda dengan keseharian masyarakat. Nah, apa yang terkandung gitu ya dalam artefak keseharian. Nah, definisi dari artefak itu sendiri bisa diamati secara arkeologis dan juga dari arti katanya ya. Kalau kita bedah, artefak itu berasal dari kata Latin yang artinya arte dan factum. Nah, arte itu kan artinya skill atau kemampuan atau kecerdasan. Nah, kalau faktum itu artinya membuat sesuatu. Jadi artefak itu adalah benda yang digunakan oleh manusia dan di dalamnya terkandung keterampilan gitu ya. Nah, karena itulah pentingnya kenapa kita harus membuat pengarsipan tidak hanya secara fisik tapi juga non fisik. Karena secara garis besar tentu saja artefak memiliki banyak nilai gitu ya, baik itu nilai fungsi, estetis, dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Jadi kita dapat belajar banyak begitu dari sebuah artefak dan kemudian juga terutama bagi bidang pendidikan dan bidang seni rupa dan desain. Oke, lalu bagaimana Anda melihat pengarsipan artefak bersejarah di Indonesia ini tentunya sejauh ini?
pengarsipannya? Sejauh ini, kalau kita bicara pengarsipan berarti itu kan termasuk konvensional dan juga digital ya. Jadi kalau kita lihat memang sudah cukup lama, sudah sangat lama tentu saja pengarsipan artefak bersejarah itu dilakukan baik oleh pemerintah, akademisi, kemudian juga hingga komunitas budaya dengan tujuan yang sama, yaitu mempreservasi atau pelestarian. Nah, secara konvensional pastinya kan kita menemukan di museum ya, yang mana pengarsipan itu dilakukan dalam bentuk fisik. Namun pengarsipan secara digital itu sudah mulai dilakukan sejak beberapa tahun belakangan ini, bahkan sebelum pandemi berlangsung. Jadi sebelum pandemi mulai pun sudah ada berbagai platform yang dibuat oleh Indonesia. Pertama mungkin dari Kemdikbud juga sudah ada untuk benda bersejarah dan warisan budaya tak benda itu ada gitu. Kemudian dari lembaga juga ada gitu ya, pencinta budaya. Kemudian perlahan di dalam situasi pandemi ini pengarsipan artefak secara digital itu mulai giat dilakukan oleh beberapa museum di Indonesia, baik itu museum nasional hingga museum yang memang ada di tiap kota begitu. Oke, jadi lebih memudahkan Fajar ya? Ya, tapi perbedaannya sendiri Mbak Arianti, pengarsipan digital dan konvensional ini seperti apa sih sebetulnya? Saya yakin pasti digital mungkin bisa saja lebih mudah, tapi nggak tahu juga ya menurut Mbak Arianti lebih mudah mana dan sebetulnya keduanya seperti apa perbedaannya ini? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bandingkan tentu saja tidak ada yang mana yang lebih baik, mana yang lebih mudah gitu ya. Karena bedanya kalau fisik, konvensional kita butuh storage yang juga fisik gitu ya, ruang gitu. Tapi kalau digital kita butuh storage digital gitu. Jadi tetap dua-duanya butuh storage namun bentuknya berbeda. Jadi dapat dikatakan masing-masing memiliki kesulitannya dan manfaat yang berbeda gitu ya, namun bisa saling melengkapi gitu. Nah, kalau museum benda ini sendiri menawarkan alternatif bentuk pengarsipan dengan memanfaatkan teknologi, baik itu kita dokumentasi 2 dimensi atau 3 dimensi. Jadi dari teknologi dan kemudian juga metodenya kita terbilang baru, yaitu partisipatoris. Jadi kita mendatangi masyarakat, kita meminta partisipasi publik dalam pengarsipan artefak gitu. Lantas siapa saja yang bisa mengakses dari museum benda ini biasanya? Ya, jadi yang bisa mengakses itu umum. Jadi siapa saja bisa mengakses dan sangat mudah, terbilang sangat mudah ya untuk mengakses museum benda ini. Jadi cukup masuk ke museumbenda.id dan di situ kita bisa mencari berbagai macam kategorisasi atau klasifikasi yang sudah kami coba buat dari artefak yang sudah kita kumpulkan. Jadi sebenarnya bisa untuk umum gitu. Baik, jadi Fajar tadi kan kamu bertanya kalau konvensional dengan yang digital pengarsipannya seperti apa. Mungkin Valentine ini menarik, kamu nggak usah ke mall nonton, tetapi langsung ke museum. Nggak perlu langsung ke museumnya ya, udah ada museum benda. Oke, bisa jadi pilihan ya untuk jalan dengan teman ataupun pacar mungkin. Tapi Mbak Arianti, aku masih penasaran nih, sebetulnya kriteria artefak atau benda-benda tadi yang diarsipkan itu yang seperti apa sih yang ada di museum benda? Ya, kalau di museum benda itu sendiri kami fokus pada benda keseharian masyarakat. Jadi tidak lagi membicarakan benda-benda yang sifatnya sudah tidak ada ya, seperti benda-benda arkeologi gitu. Tapi kita masih mengetahui benda tersebut masih digunakan sehari-hari begitu, dan tidak jauh dengan kegiatan kita gitu ya. Mungkin keranjang ataupun anyaman ataupun misalkan alat kerja sehari-hari. Jadi kita tidak membatasi itu dalam suatu era waktu tertentu, tapi betul-betul dalam keseharian. Tadi kita berbicara mengenai Museum Digital Benda Keseharian Indonesia. Saya sudah mengakses nih di museumbenda.id seperti yang disampaikan tadi ya. Kamu tahu nggak sih Fajar, hihit itu apa? Hihit, nggak tahu, belum pernah dengar. Kamu nggak tahu ya, padahal hihit itu adalah kipas yang terdiri dari 2 bagian ini berbentuk persegi dan segitiga yang dibuat dari anyaman yang biasa buat sate. Kamu nggak tahu kan? Nah, iya. Berarti banyak pengetahuan yang bisa kita dapatkan di museum benda ini. Siap, nanti aku akses. Kita lanjutkan ya perbincangannya. Mbak, bagaimana animo dari masyarakat sih soal artefak? Ya, animonya cukup luar biasa ya. Jadi buat kami ketika kami meluncurkan di tahun lalu itu
banyak sekali reaksi dari teman-teman, rekan akademisi, tapi juga dari desainer-desainer lainnya ya, yang praktisi ya, profesional, dan mereka sangat senang sekali ketika memang ada upaya untuk pengarsipan artefak ini secara digital begitu. Jadi animonya cukup baik, walaupun memang masih banyak tantangan ya yang perlu kami atasi gitu nanti ke depannya. Jadi kalau soal animonya cukup baik ya. Kalau tantangannya tentu saja pertama adalah proses pengarsipannya begitu ya, yang mana tentu saja akan banyak sekali artefak lain yang perlu kami arsipkan. Kemudian juga tantangan lain adalah dalam proses pengarsipan ini ketika akses memang bisa diakses ya oleh semua orang, oleh publik. Nah, kemudian bagaimana kami bisa nanti menjaga gitu ya akses tersebut agar tetap aman begitu. Nah, itu mungkin tantangan ke depannya begitu untuk kami. Oke, tapi dalam proses pengarsipan, Mbak Arianti, hal apa yang kemudian harus ada dan terpenuhi dulu? Ya, yang pertama pasti objeknya ya, koleksinya itu harus kami data dulu. Kemudian tahapannya yang baik. Jadi tahapannya tentu saja ada 3. Jadi pengarsipan, persiapan sebelum pengarsipan, karena kami datang ke lokasi, kami perlu menyiapkan alat-alat, kemudian mungkin alat tambahan ya, kalau di sana lokasinya terpencil, kita perlu bawa genset gitu. Kemudian juga ketika pengarsipannya itu sendiri, ada tahapan yang perlu kami lakukan untuk mendata artefaknya. Nah, kemudian setelah itu ada pasca pengarsipan. Nah, justru ini juga salah satu bagian yang penting, karena ketika setelah proses pengarsipan data di lokasi, tidak berhenti di situ, kita olah dulu nih datanya. Kita olah dulu, kemudian datanya juga perlu kita cari kebenarannya. Jadi misalkan tadi hihit gitu ya, apakah hihit itu gitu, dan hihit itu dipakai di mana saja, kemudian kenapa bentuknya persegi misalkan ya, anyamannya bentuknya apa. Nah, itu kita cari datanya secara observasi, kemudian juga secara literatur, kita cari kebenarannya gitu. Karena nanti kan yang kita sampaikan kepada publik itu ya, jadi proses research ini yang sangat penting untuk bisa menentukan apakah data yang didapatkan sudah benar dan sudah lengkap begitu. Oke. Mbak Nah, itu yang penting. Kalau saya lihat-lihat ini ya, ada dari artefak dari Toraja, kemudian ada dari Bojonegoro, dan daerah-daerah lain Bima gitu ya. Apakah misalnya saya dan juga Fajar bisa mengirimkan foto misalnya dan penjelasan dari sebuah artefak di wilayah tertentu misalnya, dan kemudian nanti diriset oleh tim dari Museum Benda kebenarannya, atau memang hanya dari tim Museum Benda saja? Sangat bisa, Mbak Prisa. Jadi sebenarnya di tahun ini kami ingin sekali melibatkan ya partisipasi publik dalam proses datanya. Jadi kami berusaha untuk mendorong publik mengumpulkan, menyerahkan berbagai macam gitu ya benda kesehariannya yang unik, yang menjadi khas di daerahnya. Nanti akan kami kurasi dulu yang mana yang kiranya bisa kami datangi dan bisa kami dokumentasikan gitu. Oke, jadi nanti kita bisa makin semangat ya untuk memberikan informasinya ke tim Museum Benda ya, Mbak Arianti ya. Satu lagi Mbak Arianti, keuntungan dari Mbak Arianti dan tim apa? Ya, keuntungan ya. Jadi apakah kalau kita akses berbayar gitu atau gimana? Tidak, sebenarnya ini kan aksesnya free ya, jadi tidak berbayar. Harapan kami itu sebenarnya kami ingin mencari, mengeksplor identitas gitu ya, identitas desain dari Indonesia, yang mana memang harus kita lihat dulu dari keseharian, kemudian juga diharapkan dengan adanya kita bisa memperkuat value dan budaya ya, dan identitas bangsa kita bisa lebih mudah dikenal gitu. Bisa lebih mudah dikenal, bisa mendapatkan positioning yang kuat juga dan memiliki daya saing pada akhirnya. Promo dulu gitu ya. Oke, Mbak Arianti, terima kasih banyak untuk sharing informasinya. Semoga panggilan mulia yang dilakukan oleh Museum Benda dan rekan-rekan bisa berlangsung dengan maksimal gitu ya, dan masyarakat juga lebih banyak yang memberikan kontribusi. Dan juga tentunya membawa banyak manfaat bagi masyarakat luas.